Ya, pemirsa, Muhammad Agung Hidayatullah, anak muda asal Madiun, ditangkap polisi terkait kasus hacker Bjorka. Pemirsa, akhirnya dipulangkan. Meski berstatus sebagai tersangka, Agung hanya dikenakan wajib lapor. Agung mengakui kesalahannya karena menjual akun Telegram kepada Bjorka. Inilah Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda yang ditangkap Mabes Polri dan kini sudah dipulangkan ke rumahnya di Desa Banjarsari, Kulon, Madiun, Jawa Timur. Pemuda 21 tahun itu mengakui kesalahannya karena membuat channel Telegram dan memposting hal yang berkaitan dengan Bjorka. Hingga akhirnya akun tersebut dibeli oleh Bjorka seharga $100. Menurut Agung, harga akun tersebut jauh lebih mahal dibanding harga pasaran yang berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah. Agung sendiri mengaku kaget saat ditangkap karena menurutnya apa yang dilakukan hanya iseng dan tidak menyangka bakal berdampak besar. Buat anak-anak muda dan yang di bawah saya, hati-hati aja kalau main medsos ya, itu bahaya banget. Telegram aja bisa kayak gitu, padahal itu cuma iseng buat nanti bakalnya saya jual gitu, niatnya gitu, dapat uang $100 ya intinya ya. Itu $100 itu dari Bjorka. Sebenarnya itu kalau dijual normal itu enggak. Mengaku menyesal dan meminta maaf kepada semua pihak, pemerintah dan kepolisian. Agung juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri yang memperlakukannya dengan baik dan hanya mengenakan wajib lapor meski statusnya sebagai tersangka. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Bedi Mamoto dan Pak Ardi Suteja. Pak Ardi masih bergabung bersama kami, Pak Ardi. Ya, Mas. Ya, Pak Ardi, ini seperti saya katakan tadi bahwa ini kan si MH ini adalah seorang penjual es di Madiun dan hanya menjual akun Telegram ke Bjorka. Apakah ini dapat dikatakan seperti yang distigmakan ke pihak polisian bahwa si MH ini telah membantu Bjorka dan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Ya, berdasarkan pengakuan dia, dia ikut serta membantu. Ya, ada pernyataan di dalam pasal itu ada apa yang namanya penyertaan ya. Tapi memang itu derajatnya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Itu masih ada kebijakan dari penyidik ya. Tapi itu saya melihatnya ya agak kita bilangnya agak lucu dan bodoh sekali ya. Dia melakukan hal itu ya untuk iseng, untuk motivasi dapat $100 ya, tapi dia ngambil resiko yang sangat besar. Itu juga sesuatu yang saya sendiri nggak habis pikir. Kalau Pak Ardi lihat sebagai pengamat cyber ini dengan Telegram ini emang bisa seperti itu, apa membantu kejahatan seperti yang Bjorka saat ini sedang lakukan seperti itu? Sebetulnya ya semua akun media sosial itu kan bisa memiliki akun anonim ya, pembukanya juga bisa siapa aja, dari mana saja, kapan saja. Dia nggak melulu membuka akun itu dengan nama aslinya. Ya hampir 90% ya, itu akun-akun di media sosial itu bukan nama asli. Apa iya kita buka media sosial dimintain nama asli sesuai dengan kartu identitas atau KTP? Enggak kan? Kita bisa aja pakai nama macam-macam gitu ya. Buka akun media sosial sembarangan karena tidak ada persyaratan. Dan ini dari dulu bebas-bebas saja. Nah ini juga yang sebetulnya kita harus mulai berpikir ya tentang hal ini, karena akun anonim di media sosial itu dipergunakan untuk tindak-tindak pidana kejahatan elektronik ya, penipuan ya, terus juga saya suka bilangnya scam ya, penipuan cinta ya, love scam itu banyak itu terjadi di media sosial. Jadi sehingga ini sebetulnya juga harus menjadi perhatian publik ya. Hati-hati kita bermedsos, bukan hanya berhati-hati memainkan medsos, tapi juga komunikasi yang dilakukan melalui medsos, karena tidak semuanya itu adalah komunikasi yang sifatnya genuine atau asli. Ya ada tujuan-tujuan yang memang komunikasi, ada tujuan juga dengan niat-niat yang tidak baik. Oke, kita ke Pak Beni. Pak Beni, MH ini sebenarnya mengatakan dia tidak tahu menahu kalau perbuatan ini ada melanggar pidana atau berefek pada pidana. Sebab ia hanya membuat akun yang bernamakan Bjorkanism. Nah sebenarnya masih banyak akun-akun lain seperti di Twitter yang mengarah ke sana. Apakah ini akan ditangkap semua atau gimana Pak Beni? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa penyidik ini tentunya sudah mengidentifikasi, kemudian melakukan pendalaman, penyelidikan, mana-mana yang memiliki bukti permulaan yang cukup.
itu pasti langsung akan ditindaklanjuti. Kalau tidak, tentunya itu bukan menjadi prioritas. Nah, dalam konteks ini menjadi momen yang bagus untuk edukasi publik, sekaligus juga menyampaikan bahwa profesi dari pelaku ini tidak bisa menjadi patokan. Seperti contoh, orang selalu, masa sih tukang es bisa bikin itu? Ternyata bisa, karena media sosial ini sudah merambah ke masyarakat semua lapisan. Jadi kita jangan underestimate, masa sih dia hanya profesinya ini kok bisa bikin itu dan sebagainya. Era sekarang sudah tidak ada batasan lagi. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti proses hukum ini nanti, mudah-mudahan secepatnya bisa terungkap pemilik akun Bjorka ini, yang kegaduhan ini bisa segera diatasi. Kita ke Pak Ardi lagi. Pak Ardi, sebenarnya mungkin kita dilakukan penangkapan atas otak utama di balik akun Bjorka ini sebenarnya. Apakah percuma? Ya, kalau kita mengejar makhluk halus ya nggak akan mungkin. Dan apa yang Bjorka ini kan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Ya, yang tingkat global, yang namanya Anonymous. Sampai sekarang Anonymous nggak pernah tertangkap kan. Dan ini yang memburu red notice untuk Anonymous sampai sekarang belum tertangkap. Ada kejahatan dia di dunia maya itu macam-macam. Tapi polanya mirip, artinya dia mungkin si Bjorka mengikuti pola-polanya Anonymous. Ya, dia banyak kaki tangan, banyak kelompoknya, segala macam. Mungkin juga si Bjorka ini kelompok, bukan satu orang. Jadi akan makan waktu ya, kita nggak bisa bilang besok atau nanti tahun depan, tapi yang jelas ini perlu kehati-hatian ya, jangan sampai sumber daya kita yang kita miliki itu habis hanya untuk mengejar sesuatu yang mungkin menguras energi kita ya, yang membuat kita tidak tidak bergerak sama sekali, dan itu kan sayang ya sumber daya yang ada, sehingga kita perlu melakukan sekarang apa yang kita sebut bagaimana menenangkan masyarakat, kita melakukan edukasi publik. Apa yang disampaikan Pak Beni itu benar, sudah saatnya kita sekarang menggunakan momentum kita bilang musibah nasional digital ini untuk sekaligus edukasi publik, mengingat kita sebenarnya kan juga ada rancangan undang-undang perlindungan data ya yang akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Kedua, ini dampaknya banyak besar sekali pada masyarakat, sehingga ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban. Oke, kita ke Pak Beni. Pak Beni mungkin Pak Beni sendiri mengetahui apa isi akun Telegram si MH ini seperti apa sih Pak Beni? Apakah hanya copy paste atau hanya yang ada kebaruan lagi dari Bjorka, apa seperti apa? Dia lebih banyak mengutip, meneruskan apa yang ada di Bjorka ya. Dan setelah diserahkan ke Bjorka, ya Bjorka sendiri yang mengisi. Oh, jadi hanya sebagai penyalur seperti ya Pak Beni ya? Hanya copy paste seperti itu ya Pak Beni ya? Iya. Jadi kalau mungkin saran Anda untuk masyarakat di luar sana seperti apa Pak Beni? Ya, belajar dari kasus ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus lebih berhati-hati ketika bermain medsos, tidak hanya dalam konteks kasus ini, kasus yang lain juga banyak terjadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu waspada. Yang pertama soal data pribadi kita sendiri, tentunya untuk kita jaga. Kemudian yang kedua menyangkut bagaimana ketika kita berkomunikasi juga hati-hati, karena ternyata kan yang bersangkutan ini juga bisa connect atau berkomunikasi dengan Bjorka. Nah, tentunya juga waspada juga untuk mendalami siapa yang kita ajak komunikasi itu. Saya yakin kalau MAH ini mengikuti berita yang ada di media massa, dia sudah tahu siapa itu Bjorka. Pak, Pak Beni, dia ingin numpang terkenal. Pak Beni, ini selain MAH, sepertinya banyak sekali akun Twitter dimanapun ini juga banyak yang merepost dari hasil dari peretasan dari Bjorka itu sendiri. Apakah ini juga bisa dikenakan pidana, Pak Beni? Itu tentunya dari pihak Direktorat Cyber juga sedang menyelidiki sampai sejauh mana, motifnya apa, apakah sama dengan MAH, dia juga dapat uang, kemudian ingin numpang terkenal dan sebagainya. Nah, ini nanti akan didalami motifnya dan apakah bukti permulaannya sudah cukup. Oke, baik. Kita ke Pak Ardi. Pak Ardi, masalah utamanya kan sebenarnya pengamanan data di Indonesia. Sebenarnya ini bisa diperbaiki atau enggak sih biar nggak bocor-bocor lagi? Karena tidak hanya Bjorka aja membocorkan.
Iya, kebocoran data kan bukan sekarang, ya sudah terjadi dari zaman entah kapan ya. Tapi saya masih ingat ketika saya melakukan jadi auditor ya, itu kita udah ngalamin bocoran data yang masif ketika pertama kali namanya kartu kredit masuk ke Indonesia, ya. Di mana pada saat itu banyak perbankan ya mengelola data-data nasabah itu menguasakan pengelolaan pada pihak ketiga. Ya, nah pihak ketiga ini yang menyalin datanya, artisnya disalin, diperjualbelikan. Belum lagi sekarang ya eranya waktu kartu kredit itu banyak tunggakan hutang. Itu kan masalah tagihan-tagihan itu dijadikan arisnya oleh debt collector itu. Mereka tukar-tukaran data dengan antara debt collector untuk data-data tagihan itu diperjualbelikan. Belum lagi juga ulah masyarakat sendiri ya. Sederhananya saya kasih contoh misalnya kalau kita diminta tolong dong saya minta KTP Anda gitu ya. Yang pertama kita lakukan pasti kan kita foto dulu kan KTP, terus kita kirim lewat media sosial antara lain WhatsApp ya. Nah, kita sadar nggak ketika kita mengirim bahwa yang melihat ya bukan hanya 2 orang atau orang yang kita ajak komunikasi, tapi yang melihat pengiriman data itu, data fotonya, itu kan miliaran orang. Kita lupa bahwa sekali kita posting sesuatu di ruang cyber ya atau dunia maya, itu yang melihat adalah pengguna internet yang jumlahnya miliaran di dunia ini. Dan kita harus ingat, yang namanya jejak digital itu tidak bisa dihapus. Oke, Pak Ardi, mungkin saran Anda untuk pemerintah daripada buang-buang tenaga mengejar yang namanya Bjorka ini, sarannya seperti apa sih agar perbaikan keamanan data Indonesia lebih bagus lagi? Seperti apa, Pak Ardi? Saya kira sudah mulai ya dengan adanya undang-undang ini. Saya ingatkan ya, undang-undang ini bukan hanya produk pemerintah, ini upaya kolaboratif pemerintah, masyarakat, ya dunia usaha, ya LSM, perguruan tinggi itu bahu-membahu. Kita menyusun undang-undang RUU PDP dan ini perjuangannya sudah lama, sudah hampir 20 tahun lebih. Jadi kalau sekarang sudah ada produk hukumnya, itu suatu terobosan walaupun tidak sempurna, tapi tetap kita juga pada akhirnya memiliki sesuatu yang justru melindungi kita ya, menjelaskan hak dan kewajiban kita itu satu. Oke, baik. Jadi peraturan hukumnya akan lebih kuat ya. Di sisi lain, masyarakat juga harus menyadari sekarang tidak bebas-bebas juga kita beraktivitas di internet, bukan dalam arti kita nggak boleh, tapi kita harus waspada apa yang kita lakukan. Kenapa? Semua kegiatan kita itu kita memasuki dunia maya, ruang cyber, itu yang ibaratnya hutan belantara yang isinya predator. Oke, baik Pak Ardi. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak Pak Ardi Sutedja selaku Ketua Indonesia Cyber Security Forum dan Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu Bapak-Bapak dan selamat sore.